ini kita akan belajar tentang transkripsi DNA ya. Jadi sebelum ini kan Pak Arief ya yang ngajar ya. Oke, untuk presensi Ibu udah presensikan untuk semua. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya ya kalau kalian mungkin dengar ya yang namanya transkripsi DNA itu agak rumit, ruwet, pokoknya bingungin gitu ya. Jadi hari ini lebih kepada lihat video sih, karena kalau dijelaskan juga kita nggak bisa lihat ya, kecuali kalau misalnya diperlihatkan di video seperti itu. Oke. Tapi kita mulai dulu hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, jadi hari ini tentang transcription. Jadi transcription itu sendiri bisa disebut sebagai RNA synthesis, synthesis of RNA. Gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita bersama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, suara Ibu jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar apa itu sintesis ataupun protein atau RNA sintesis, pengertian transkripsi itu sendiri, perbedaan antara transkripsi pada prokariot dan juga eukariot, beserta dengan komponen-komponen lain sewaktu transkripsi, seperti itu kurang lebih. Jadi apa itu transkripsi, apa itu sintesis protein. Jadi untuk the whole structure is that protein itu sendiri ataupun di dalam tubuh kita, di dalam setiap tubuh ataupun makhluk hidup itu sebenarnya memerlukan protein untuk bekerja ya, sistem di dalam tubuh itu. Jadi protein is basically the source of life. Nah, untuk mendapatkan protein ini biasanya adalah melalui encoded dari DNA ataupun gene yang diekspres untuk menghasilkan protein. Nah, protein itu sendiri sebenarnya adalah gabungan ataupun chains of amino acid. Seperti itu. Jadi sejarahnya untuk Francis Crick in 1956 named the flow of information. Jadi flow of information dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal sebagai perpindahan ataupun translasi tentang informasi. Nah, informasi itu biasanya didapat di dalam DNA yang kemudian di-encode ataupun di-transcript and translate into protein, seperti itu. Nah, prosesnya flow of information ini dari DNA kepada protein itu sendiri disebut sebagai the central dogma. Jadi itu istilahnya harus diingat. Nah, transkripsi itu sendiri sebenarnya adalah tahap pertama pada ekspresi gen, yang mana informasi dari gen itu dibangun produk fungsionalnya menjadi sebuah protein, seperti itu. Nah, jadi tujuan utama transkripsi ini juga membuat salinan RNA dari untaian gen DNA. Nah, jadi in English, basically synthesis of RNA molecules using DNA template is called transcription. Nah, untuk mendapatkan protein ini ada transcription and also translation, transkripsi dan translasi. Nah, untuk hari ini kita hanya menyentuh tentang transkripsi saja. Oke.
There are 4 major types of RNA molecules during transcription. Jadi waktu transcription itu menghasilkan RNA. Kalau translasi itu dari RNA menghasilkan protein. Jadi ini adalah part yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah penghasilan RNA. Nah, yang dihasilkan RNA itu sendiri sebenarnya ada 4 kategori. Ini harus diingat, harus diingat dan hafal. Jadi ada 4. Yang pertama ribosomal RNA, which actually combines proteins to form ribosome, the catalyst for translation. Nah, jadi untuk proses pembuatan protein itu sendiri sebenarnya memerlukan 4 jenis RNA ini. Nah, jadi di proses transkripsi itu diperlukan untuk menghasilkan keempat jenis ini. Jadi ada ribosomal, ada messenger, ada transfer RNA, dan juga ada small nuclear RNA, snRNA istilahnya. Oke. Kalau untuk messenger mRNA encodes the amino acid sequence of polypeptide. Jadi nanti akan membantu dalam pembuatan ataupun chain of amino acid. Kalau untuk tRNA itu lebih kepada membantu membawa amino acid itu ke ribosom during translation. Dan untuk yang small nuclear RNA, snRNA ini lebih kepada combining the proteins to form complexes used in eukaryotic RNA processing. Nah, jadi sebenarnya semua jenis RNA ini akan berhubung kait satu sama lain and will be discussed later on in the translation course subject. Oke, jadi kurang lebih gambaran transkripsi proses RNA sintesis adalah seperti ini ya. Jadi untuk transcription di dalam sebuah eukariot itu berlaku di dalam sitoplasma. Jadi berlaku di dalam nukleus, and then translation will occur in cytoplasma ataupun di dalam sitoplasma. Jadi semua transkripsi untuk eukariot sahaja ataupun eukariot aja itu ada di nukleus, untuk translation akan berlaku di sitoplasma. Oke. Nah, ini adalah gambar yang sebelah kanan itu sebenarnya adalah gambaran RNA polymerase adalah tempat di mana DNA itu, gene DNA yang ingin ditranscribe itu bermula. Jadi biasanya pada gen permulaan ataupun disebut sebagai the gene of transcription, permulaannya itu biasanya akan ada promoter, terus belakangnya itu ada yang dinamakan terminator, jadi tengah-tengahnya adalah gen yang akan ditranslasi, akan ditranskripsikan seperti itu. Jadi transkripsi itu sebenarnya adalah dalam bentuk membuka jaringan DNA. Kan DNA itu kan double loop ya. Jadi kalau double loop itu untuk membacanya itu perlu membaca harus dibuka. Maksudnya dari double strand itu menjadi 2 strand. Jadi harus dibuka, kemudian baru bisa dibaca oleh RNA polymerase. Oke. Untuk transcription is basically regulated by gene regulatory elements associated with each gene. Jadi transkripsi itu akan diselenggarakan ataupun istilahnya dilaksanakan oleh gen-gen regulator yang akan membaca atau mentranskripsi setiap jenis gen yang ada. Oke, jadi DNA unwinds in the region next to the gene due to RNA polymerase in prokaryotes and other proteins in eukaryotes. Jadi untuk membaca ataupun memulai transkripsi ini harus ada
RNA polymerase untuk memulakan ataupun unwind untuk membuka double bond pada proses transkripsi gen tersebut. Nah, RNA itu biasanya transcribe from 5' to 3'. Jadi maksudnya alur pembukaan ataupun pembacaan gen itu dimulai dari 5' kepada 3'. Tapi untuk template DNA strands is read 3' to 5'. Oke, jadi permulaan mesti dari 5' to 3', endingnya itu template DNA-nya itu dibacanya kebalik. Jadi saat dibuka, misalnya ini, misalnya tangan ini ya, tangan ini sebagai RNA polymerase. Jadi dari 5' dia akan ke arah kanan seperti itu. Jadi dari sini template-nya itu akan berpapasan seperti itu. Makanya dia akan terbalik. So, untuk non-template strand has the same polarity as the RNA polymerase catalyzes transcription. Ini nanti kita lihat di video jadi lebih lebih mengerti lagi. Cuman istilah-istilah ini memang harus diingat ya, karena memang dari sananya ataupun dari saintis sebelum ini yang menetapkan nama-nama itu seperti itu. Jadi memang harus kita ingat. Why they choose that name, normally because of how they view it. Jadi bagaimana para saintis itu melihat ataupun menyusun sesuatu itu, makanya namanya biasanya ditentukannya seperti itu. Ataupun biasanya berdasarkan nama-nama mereka dan sebagainya. Oke, jadi RNA polymerization is similar to DNA synthesis. Nah, maksud di sini adalah replikasi DNA. Kan sebelum ini kalau belajar replikasi DNA itu juga kan contohnya dari DNA itu kita unwind, replicate menjadi sebuah a new RNA strand seperti itu. Nah, RNA polymerization ataupun proses transkripsi ini kurang lebih sama, hanya saja perbedaannya adalah the precursors are NTPs, not DNTPs. Jadi nucleoside triphosphate, yaitu contoh empatnya ada ATP, GTP, CTP, UTP. Jadi ATP, GTP, CTP, UTP, seperti itu. Nah, untuk no primer is needed to initiate synthesis. Jadi, RNA polymerase can initiate new RNA chains. Ketimbang replication. Kalau replication hanya membuat kembali DNA kan, seperti itu. Tapi kalau RNA polymerase ataupun transcription can initiate new RNA chains. Jadi membuat chain-chain baru bukan bertujuan untuk duplication, tapi membuat chain yang baru ataupun protein yang diminta seperti itu. Jadi tidak memerlukan adanya primer. Nah, untuk yang similarity ini memang harus diingat aja ya. Oke. Terus kemudian nucleotide uracil ataupun istilahnya disingkat sebagai U is inserted instead of thymine. Nah, kalau sudah namanya RNA itu tidak menggunakan thymine. Jadi dia akan mengganti thymine itu, pasangannya adenin itu akan diganti kepada uracil. Nah, ini beda antara replikasi DNA dan transkripsi DNA. Ada double strand, single strand, substrate-nya untuk replication itu DNTP, kalau transcription itu NTP, primer, yes, untuk replication menggunakan primer, untuk transcription, no, we are not using primer, tapi enzim yang dipakai adalah RNA polymerase untuk transcription, produknya lebih kepada ssRNA. Jadi base pair-nya diganti bukan AT, tapi AU, menggunakan uracil.
Ini apa kira-kira chemical reaction in RNA polymerase. Jadi ini hanya sekadar untuk kita lihat bagaimana chaining ataupun apa struktur chemical yang ada pada strand RNA dan DNA template strand menjadi RNA polymerase seperti itu. Ini tidak perlu diingat. It's okay. It's just for apa ilmu aja. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah contoh real-time gene transcription. Jadi di dalam tubuh kita ini ada seperti ini. Oke, Ibu akan show video supaya lebih bisa kelihatan. Mana tadi? Oke. Oke. Kelihatan ya? Jadi ini adalah real time keadaan sel-sel kita tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi inilah DNA dengan RNA yang jadi gene transcription itu kurang lebih seperti ini ya. Apa showcase-nya itu kurang lebih seperti itu. It's very interesting. Itu kayak berapa molekul-molekul gerak seperti itu. Jadi ini dibuat oleh saintis-saintis untuk perkiraan bagaimana mereka melihat ini contohnya sel nukleus itu seperti itu dan di sel nah ini ini ada RNA polymerase yang akan keluar akhirnya. Jadi ini sangat menarik ya, how the DNA is bundled together, bagaimana DNA itu menjadi satu. Ya sekarang kita lihat ini. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids.
There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Okay, that's how protein is basically produced. Jadi setiap saat, setiap detik di dalam tubuh kita itu akan menghasilkan protein-protein untuk kita bekerja, untuk kita hidup dan sebagainya, untuk semua jenis organel di dalam tubuh kita itu bekerja itu adalah karena protein-protein yang ada. Oke. Right. Ibu seharusnya screen share-nya yang apa? Yang screen aja kali ya. Oke. Alright. Kembali ke slide. Oke, kita mulai dari transcription in prokaryote. Oke, jadi the transcription process in eukaryote actually involves 3 steps. Sama sih di prokaryot dan juga eukaryot ada 3 stepnya. Jadi yang pertama adalah initiation, inisiasi. Yang kedua elongation atau perpanjangan. 3 adalah termination ataupun stop. Oke. Jadi untuk elongation itself is basically highly conserved between prokaryotes and eukaryotes. Maksudnya kedua-duanya dua-dua jenis sel ini menggunakan atau melakukan proses elongation. Jadi sama-sama membuka double strand and then proceeding with elongation. But initiation and termination are somewhat different. Jadi permulaannya itu dari RNA polymerase-nya itu komponen-komponennya itu lain. Dan begitu juga dengan pengakhirannya. Oke. Jadi in prokaryotes, the gene involved in transcription basically has 3 regions. Jadi ada 3 regions itu, the promoter sequence, yang tengah transcribe sequence, and terminator region. Jadi yang pertama, kalau dilihat di gambar ini, ada promoter, RNA coding sequence, ataupun the gene sequence yang akan dibaca itu sebagai the transcribe sequence, kemudian ada terminator. Jadi the terminator region di mana RNA polymerase itu nanti akan berhenti di terminator seperti itu. Jadi DNA-nya itu dari 5' 3' section ke arah 3'. Dan sebaliknya template strand adalah dari 5' to 3' seperti itu. Jadi kalau misalnya promoter ke arah terminator itu disebut sebagai downstream of gene, dan kalau sebaliknya dikatakan sebagai upstream. Jadi seperti itu. Nah, setiap DNA itu ada gen-gen. Jadi satu gen itu setiap gen itu akan menjadi sebuah DNA, sebuah chain of DNA. Nah, tapi untuk transcription process dia hanya bisa membaca dari satu gen. Jadi tidak bisa langsung dari misalnya gen 1 sampai gen 10 tidak. Jadi dia harus transcribe per ataupun setiap satu gen tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini ya, untuk prokaryot karena itu prokaryot itu berlaku di sebuah satu sel saja, tidak ada nukleus, jadi semua berlaku di dalam sitoplasma. Jadi dari DNA melalui transcription menjadi pre-mRNA, mRNA processing,
kemudian melalui translation keluar dari nucleolide, kemudian baru menghasilkan polypeptide. Nah, untuk initiation, RNA polymerase bind to the promoter and starts to unwind the DNA strand. Jadi RNA polymerase itu akan bind pada coding strand ataupun pada promoter site, kemudian memulai initiation site-nya itu ke arah kanan ataupun ke arah 3' dari 5' to 3' seperti itu. Nah, untuk elongation ini sebenarnya RNA polymerase moves. Jadi dalam keadaan bergerak itu disebut sebagai elongation. Nah, pada ketika elongation itu sendiri pada waktu pergerakan pembacaan DNA itu, maka RNA polymerase itu akan menghasilkan RNA transcript by adding nucleotides to the 3' end of the growing RNA. Jadi dari apa yang tadi digambar di video itu ya, jadi free base 6 from the cytoplasm ataupun from the outer side of the DNA itu akan masuk ke dalam RNA polymerase and make up a new existing RNA transcript yang kalau masuk itu tidak menggunakan thymine tapi menggunakan base uracil sebagai gantinya T. Tapi kalau misalnya di chain RNA-nya itu sudah ada T, jadi tetap T menjadi dengan pasangannya tetap dengan A, tapi yang masuk ataupun yang menjadi struktur baru itu adalah uracil, tapi tidak ada T. Kalau misalnya dari potongan DNA-nya itu sudah ada T, berarti kan pasangannya A ya, adenin. Jadi kalau yang adenin itu tidak akan berpasangan dengan thymine, tapi akan masuk menggunakan uracil seperti itu. Terus untuk termination itu adalah pada N. Jadi when RNA polymerase reach the termination site, the RNA transcript is set free from the template. Jadi setelah sampai di termination site itu akhirnya mendapatkan strand of RNA which have the same base sequence as the DNA coding strand. Kalau untuk prokariot simple ya, cuman kira-kira seperti itu saja. Oke, jadi untuk contoh prokariot itu sendiri biasanya seperti E. coli, generally involve 2 DNA sequences centered at 35 base pair region, kemudian akan berakhir ataupun pemula promoternya itu dimulai pada negatif ataupun sebenarnya bukan negatif sih ya, negatif juga sih, cuman istilahnya diingat aja sih 35 base pair region kepada 10. Dia sebenarnya disebut negatif itu karena dari arah before ya, ke arah to the right, which is biasanya akan misalnya dari negatif 35 itu akan ke misalnya 28 dan sebagainya. Jadi the common E. coli promoter that is used for most transcription has these sequences. Jadi untuk ini memang harus dibaca, harus diingat. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk transcription initiation requires RNA polymerase enzyme to bind to the promoter DNA sequence that consists of core RNA polymerase as well as sigma factor. Oke, jadi untuk menginisiasi transkripsi pada prokariot itu memerlukan yang namanya core RNA polymerase dan yang kedua adalah maksudnya RNA polymerase enzyme itu perlu bind kepada promoter ataupun bagian promoter itu yang terdiri dari core RNA polymerase dan juga sigma factor. Jadi ada misalnya RNA polymerase, ada core RNA polymerase dan juga ada sigma.
yang nempel-nempel seperti itu. Nanti kita lihat video. Oke, jadi RNA polymerase bind promoter in 2 steps. First, it binds to the negative 35 sequence, and then second, it binds tightly to the negative 10 sequence and positions to begin transcription. Seperti itu. Jadi kalau dilihat di dilihat di gambar itu maksudnya itu posisinya itu pada negative 35 region dan endingnya untuk RNA polymerase itu pada negative 10. Jadi kira-kira sekitar let's say 25 region of the DNA gene itu dipakai oleh RNA polymerase. Gitu. Jadi once the initiation is completed, RNA synthesis begin. Jadi kalau inisiasi itu sudah mulai ataupun sudah bind kepada promoter, and then kita mulai. Jadi inisiasinya sudah ada sigma factor masuk, ada core RNA polymerase itu sudah attach kepada promoter juga, maka dari situ baru dimulai transkripsi. Jadi after 8 to 9 NTPs have been joined in the growing RNA chain, sigma factor is released and reused for other initiation. Jadi kalau sudah melalui proses sekitar sebanyak 8 sampai 9 NTPs, maka sigma factor yang bind kepada RNA polymerase itu yang nyantol itu akan reattach, akan lepas ya dari RNA polymerase itu dan bisa untuk dipakai untuk memulai transkripsi gen yang lain seperti itu. Jadi core enzyme completes the transcription process. Jadi untuk prokaryotes simpelnya seperti itu aja. Oke, untuk RNA core enzyme untwists DNA helix locally, allowing the small region to denature. Jadi, newly synthesized RNA forms an RNA-DNA hybrid, but most of the transcript is displaced as the DNA helix reform. Jadi maksud di sini adalah sama sebenarnya. Jadi waktu RNA polymerase itu attach ataupun masuk pada promoter itu kan akan melakukan proses transkripsi. Jadi it will unwind ataupun membuka double helix strand. Tapi most of the transcript is displaced as the DNA helix reforms. Jadi setelah melakukan transkripsi itu nanti double helix itu akan reform kembali ataupun akan menjadi double helix kembali karena proses di prokaryotes itu karena tidak kompleks ya, jadi pokoknya menghasilkan saja mRNA, menghasilkan RNA, kemudian template strand itu akan bind again to form the DNA helix again. Seperti itu. The chain grows at 30 to 5 knots per second. Jadi maksud di sini adalah kecepatannya aja sih untuk pengetahuan. Jadi diingat saja. Nah, untuk RNA polymerase has 2 types of proofreading. Jadi similar to DNA polymerase editing, new inserted nucleotide is removed by reversing synthesis reaction. Jadi ketika adanya editing pada DNA polymerase itu biasanya inserted nucleotide is removed by reversing synthesis reaction. Nah, maksudnya di DNA helix reforms itu kan biasanya dari dia unwind terus dia mau bind kembali kan dia melakukan atau melalui proses yang dinamakan reversing synthesis reaction. Nah, jadi maksud di sini adalah setelah RNA polymerase itu sudah melakukan tugasnya menghasilkan mRNA ataupun RNA, dia akan menjadi
proofreader ataupun menjadi signal untuk reverse synthesis untuk DNA yang sudah dibuka seperti itu. Jadi enzyme moves back one or more nucleotides, leaves RNA, then resume synthesis in forward direction. Jadi RNA polymerase-nya itu sebenarnya bolak-balik ya. Jadi sudah transcribe, dia kembali lagi, transcribe, dia kembali lagi seperti itu. Jadi bolak-balik. Terminator sequences are used to end transcription. Jadi two types in prokaryotes. Jadi di terminator sequence itu ada dua jenis sequence untuk mematikan ataupun menutup jadi penutup kepada transkripsi adalah dua jenis. Yang pertama row independent, yang kedua row dependent. Yang ini memang harus diingat, jadi ada row independent, row dependent, type 1 terminators and type 2 terminators. Okay. P independent have two-fold symmetry that will allow a hairpin loop. Nah, jadi untuk cara mereka untuk menutup proses transkripsi itu akan menghasilkan seperti loop. Jadi seperti palung gitu ya, menghasilkan bentuk seperti palung di lautan, kemudian ditutup. Kalau dilihat di sini ya, yang warna pink ungu-ungu itu kan sampai kepada mRNA-nya udah sampai kepada RNA polymerase, terus akhirnya sebenarnya yang menutup itu adalah mRNA-nya akan menghasilkan loop pada akhir itu, kemudian setelah itu baru dilepaskan. Jadi mRNA yang dihasilkan ada loop, and then dipecah menjadi destabilize bonds and DNA releases enzyme and transcript. Jadi enzimnya lepas dari DNA-nya itu, begitu juga dengan mRNA yang dihasilkan dan juga dengan another chain of RNA. Oke, kita lihat video lagi. Oke. How do you feel today? But I'm very good and Proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. Motor region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein. Yang itu masuk untuk next week. Let's see this one first. Transcription in prokaryotes. Hello everyone, quick biochemistry basics here. So let's talk about transcription. Transcription is enzymatically similar to DNA replication. Both process DNA replication and transcription involve enzyme that synthesizes new strand of nucleic acid complementary to the DNA strand. However, alpha 2 and omega. Beta prime, beta, alpha 1, alpha 2 and omega. The beta prime is the largest subunit and has the active site for RNA synthesis. The beta is the second largest subunit
involved in RNA synthesis. Alpha-1 and alpha-2 are the third largest subunit. Each of the alpha subunit has two domains, the N-terminal domain and the C-terminal domain. The N-terminal domain has a role in the assembly of RNA polymerase enzyme, while the C-terminal domain has a role in interaction with the promoter and non-specific binding to the DNA sequences. The omega is the smallest subunit and facilitates the assembly of RNA polymerase and stabilizes the RNA polymerase enzyme. Let's talk about the sigma factor. The RNA polymerase cannot start initiation of transcription by its own. It requires the help of a factor known as the sigma factor. The sigma factor is a protein that allows specific binding of RNA polymerase with the promoter. So the complete RNA polymerase holoenzyme has 6 subunits. The initiation of transcription is divided into 3 steps: the formation of closed complex, open complex, and the phenomenon of abortive initiation. In the first step, RNA polymerase binds to promoter region. The DNA at this stage is still in the double-stranded form, and this complex is known as the closed complex. The closed complex represents RNA polymerase that has just bound with the promoter. In the next step, the DNA strands near the transcription start site unwinds to form an open complex. Once the open complex is formed, the enzyme now starts adding RNTPs on the template DNA. It should be noted that unlike DNA polymerase, RNA polymerase does not require a primer for the initiation of transcription. Now, once the short stretches of RNA are formed, the open complex now undergoes the process of abortive initiation. In abortive initiation process, the RNA polymerase forms a short RNA stretches, which are released. The abortive initiation occurs because the sigma factor blocks the RNA exit channel of the RNA polymerase enzyme. Let's talk about elongation. Once sigma factor is released, the RNA polymerase proceeds for the process of elongation. Oke, di sini tadi kan sigma faktornya lepas ya. Jadi setelah beberapa base pair itu dia akan lepas dan akan menginitiate another RNA polymerase. Jadi walaupun sudah detach ataupun lepas ya, tapi proses elongation sampai ke titik terminator itu akan terus berjalan seperti itu. Termination. Once polymerase has transcribed the gene, it must stop to release the RNA product. This process is known as termination. In prokaryotes, there are 2 modes of termination, row-independent and row-dependent. The row-independent termination does not require external proteins or external factors for the termination to occur. The row-independent terminators are also known as intrinsic terminators, which consist of 2 sequence elements. Number 1, short inverted repeats about 20 nucleotides, followed by number 2, stretch of 8 AT base pairs. When the RNA polymerase transcribes the inverted repeat sequence, the resulting RNA forms a stem loop structure, which resembles a hairpin by base pairing it with itself. The hairpin so formed halts the RNA polymerase enzyme. Oke, yang hairpin structure itu yang loop tadi ya. Jadi pada ketika sudah sampai ke terminator site itu, maka akan dari dua base yang kurang lebih sama itu akan mendekat dan menghasilkan hairpin structure tersebut. The inverted repeat sequence is further followed by AT-rich sequence. The AT-rich sequence after transcription forms AU base pairs. The AU base pairs are the weakest of all the base pairs.
even weaker than AT base pair. Because of this, the RNA is finally released, ending the transcription. Rho-dependent termination. Rho-dependent termination depends on the protein known as Rho factor. The Rho factor is an ATP-dependent hexameric helicase. The Rho protein binds the single-stranded RNA rich in cytosine. These cytosine residues are also known as Rho utilization site or the RUT site. Now when the RNA polymerase reaches 100 nucleotides away from the RUT site, it stops the transcription. The sequence that halts the RNA polymerase are known as Rho-sensitive boss site. Once the Rho protein binds the RUT sequence in RNA, it uses energy of ATP and translocates it to the RNA-DNA hybrid and unwinds the region. Oke, jadi untuk prokariot itu kurang lebih seperti itu. Jadi simple promoter, promoter site, terus ada the gene site, terus ada terminator site. Jadi promoter binds to RNA polymerase attached with sigma factor, and then it moves towards the termination site, and then from the terminator site itu akan either ada dua jenis, yang satu loop, which is the Rho independent, lepas itu yang satu lagi adalah Rho dependent, itu akan menghasilkan ATP dan dari ATP tersebut akan detach from the terminator site, dan RNA yang dihasilkan langsung lepas seperti itu. Oke, untuk perbedaan bakterium eukariot ini, jadi RNA polymerase as well as di RNA polymerase di eukariot itu sama ya, jadi tetap menggunakan sama-sama RNA polymerase. Cuma bedanya itu biasanya lebih dilihat di posisinya. Jadi kalau di eukariot itu di dalam nukleus, kalau di bakterium ini sama saja di cytoplasmnya itu sendiri. Oke, jadi versusnya seperti ini. Jadi ada prokaryote transcription itu takes place in cytoplasm. Kalau yang eukaryote in nucleus, terus kalau circular DNA with no histones, terus kalau yang DNA in eukaryotes has histones and linear. Jadi lebih kompleks. Jadi lebih tersusun lagi di histon-histon itu. So, untuk prokaryotic transcription, no introns, no mRNA processing. Kalau eukaryotic transcription, introns and mRNA processing. Jadi melalui proses-proses lagi, lebih complicated lagi. Okay, we move on to transcription in eukaryotes. Jadi transcription is more complex, okay, in eukaryotes compare with prokaryotes. Oke, di sini harus diingat activator proteins bind to genes known as enhancer. Jadi akan ada yang namanya activator protein yang akan bind to enhancers. Repressor protein will bind to silencers. And then co-activators, adapter molecules which coordinate signals from activator and repressor proteins. Jadi ada yang namanya satu lagi co-activators. Co-activators biasanya seperti coenzyme seperti itu. Will actually relay this information to basal factors which the position RNA polymerase at the start of the coding region of the gene to begin transcription. Jadi co-activators itu
contohnya ya transcription factors seperti itu. Oke, jadi ciri-ciri transkripsi eukariot itu sendiri, prosesnya itu untuk eukariot ada 3 jenis RNA polymerase. Jadi ada polymerase 1, 2, and 3. Jadi ada 1, 2, dan 3, which interacts with their promoters via so-called transcription factors. Jadi untuk bind kepada promoter itu sendiri harus ada transcription factor. Nah, kalau di prokariot tadi transcription factornya itu lebih kepada sigma factor. Nah, namanya sigma factor. Tapi kalau di eukariot itu namanya transcription factors atau transkripsi faktor. Apa bahasa Indonesianya? Intinya namanya adalah transcription factors. Jadi untuk transcription factors recognize and initiate transcription at specific promoter sequences. Jadi di eukariot itu karena lebih spesifik ya, karena banyak protein yang lebih dihasilkan ketimbang prokariot itu, jadi lebih kompleks, jadi lebih istilahnya juga lebih teliti ya. Jadi harus yang misalnya TF ataupun transcription factor A itu harus di A seperti itu. Dia nggak bisa pindah-pindah semaunya ataupun harus mengikut TF yang sesuai untuk transkripsi untuk menghasilkan mRNA, rRNA dan sebagainya itu. Oke, jadi some transcription factors, salah satunya itu ada beberapa sih, banyak sih sebenarnya, dari TF, TF2A, TF2C, ini 2 sebenarnya bukan 3 sih. Depends dengan polymerase chain-nya yang mana satu. Jadi memang banyak ya, jadi banyak jenis transcription factors. Tapi diingat, yang paling harus diingat itu TF2D. Nanti kita lihat video juga supaya lebih mudah mengingatnya ataupun untuk view bagaimana maksud banyak-banyak transcription factors itu. Jadi transcription initiation needs promoter and upstream regulatory regions. Diperlukan ada promoter dan juga upstream regulatory. Nah, untuk di eukariot ini kita juga memerlukan yang namanya tata box ataupun promoter itu sendiri dinamakan tata box. Jadi kalau eukariot itu kan tidak ada ya, tidak dinamakan apapun ya, maksudnya sekadar promoter aja seperti itu. Nah, kalau di eukariot ini kita namakan sebagai tata box. Jadi there are 7 general transcription factors required. Jadi untuk melangsungkan proses polymerase reaction itu ataupun melangsungkan proses transkripsi, diperlukan 7 general transcription factors untuk menghasilkan beberapa jenis RNA tersebut. Oke, jadi initiators-nya ataupun untuk memulakan sebuah transkripsi pada eukariot itu memerlukan 3 jenis initiator ini. Jadi ada tata box, ada CAAT box, chat box ataupun GC box ataupun GC box seperti itu. Nah, ini perlu diingat karena memang to explain is a little bit gimana ya? Kalau transkripsi ini kalau dijelaskan lebih kepada prosesnya itu bagaimana ya, tapi kalau misalnya nama-nama ini memang sudah fix seperti itu ya, jadi memang kita harus ingat aja. Jadi untuk tata box itu pada 25 base pair and is involved in positioning the enzyme for correct initiation. Jadi kalau tata box itu untuk correct initiation, jadi lebih kepada spesifik ya. Jadi kalau untuk chat box ini pada 75 base pair and is recognized by a large group
of transcription factors and plays a strong role in determining the efficiency of the promoter. Jadi fungsi utamanya adalah untuk efisiensi promoter itu sendiri. Kalau data box itu correct initiation, kalau chat box itu efficiency. Nah, untuk GC box ini pada 90 base pair which contains the sequence sebenarnya GGG itu sekadar diingat-ingat aja sih ya, and is recognized by factor SP1. Ini memang namanya factor SP1. Ini diingat aja. Oke. Jadi polymerase 1, 2, and 3 ini kurang lebih gambaran untuk polymerase the RNA polymerase yang akan unwind the DNA sequence. Nah, untuk yang satu tadi itu ada RNA polymerase yang akan bind with the UBF1 bersama dengan TBP and SL1. Ini memang harus diingat saja. Untuk polymerase 2 promoters, kita ada Tata box, kemudian ada RNA polymerase 2, TF2D, begitu juga TBP. Untuk eukariot ini yang paling famous ataupun yang paling harus diingat adalah polymerase 2 promoters. Jadi yang lain itu memang harus diingat, tapi yang paling yang biasanya banyak diperjelaskan dan sebagainya itu lebih kepada polymerase 2 promoters. Kemudian untuk polymerase 3 promoters kita ada RNA polymerase 3, ada TF3C, TF3B, dan juga TBP. Gitu. Ya, nanti ada di dalam slide, cuman Ibu nggak akan explain semua because it's you need to do your own reading seperti itu. Jadi harus memang melakukan bacaan sendiri. Tapi we will I will show you a video of how to understand the concept of eukaryote. Penuh rasa buah yang seru. Ini bikin suasana seru. Fanta, rasa yang seru. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa. Okay. For women with active lifestyles, new Vitalis Eau de Glamour Hijab with body odor control formula. More long-lasting, halal luxury fragrance with new Vitalis Eau de Glamour Hijab. Okay. Here one quick biochemistry basics here. Let's talk about eukaryotic transcription. The enzyme required for the process of transcription is the RNA polymerase. The prokaryotes have only one RNA polymerase enzyme, while the eukaryotes have 3 RNA polymerase enzyme. RNA polymerase 2 is a major polymerase enzyme involved in the transcription of mRNA in eukaryotes. The RNA polymerase 2, along with other proteins known as the transcription factors, are required for the initiation of transcription. The transcription factors are also known as general transcription factors. Let's see how the transcription factors are designated. The initial 2 letters are written as TF, which stands for transcription factor. The 2 indicates that it's a transcription factor for RNA polymerase 2. The letter next to 2 can be A, B, D, E, F, and H, depending on the function of transcription factor. Because there are so many transcription factors involved in eukaryotic transcription, it's easy to memorize them with the help of mnemonics. For example, the mnemonics of TF2A is apple, TF2B is ball, TF2D is dog, TF2E is elephant, TF2F is fan, TF2H is helicopter.
Yang ini sebenarnya untuk sekadar cara mengingatnya, karena memang banyak ya, karena ada TF apa, dan sebagainya. Jadi mungkin bisa digambarkan menjadi sesuatu yang mudah diingat oleh kalian. Jadi if you want to use this kind of mnemonic ataupun jenis-jenis gambaran yang bisa untuk membantu mengingatkan nama, maka silahkan, ataupun mau diingat langsung TF2A, contohnya seperti itu, TF2B, dan sebagainya. Oke? Let's see function of each of them. In the first step of initiation of transcription, the transcription factor EF2D binds the Tata element in the promoter. The eukaryotic promoter is about 40 nucleotides long and located upstream and downstream of the transcription start site. About 30 nucleotides. Oke. Upstream, downstream. Makanya tadi kalau di penjelasan misalnya negatif 35 base pair itu bermaksud adalah ke arah upstream. Kalau downstream maka tidak ada tanda negatif pada base pair tersebut. Maka dari itu tadi kalau dilihat, makanya kan ada upstream and downstream ya. Located upstream and downstream. Makanya pada promoter itu ada yang negatif 35, negatif 10, seperti itu adalah karena posisinya adalah pada upstream nucleotides. Of the transcription start site. About 30 nucleotides upstream to the start site, there is an AT-rich sequence known as the Tata box or the Tata element. TF2D has a protein called TBP, which binds Tata sequence. TBP is also known as Tata binding protein. Once TBP binds Tata sequence, it bends the DNA by 80 degrees. This bending of DNA further helps in the binding of other transcription factors. This includes TF2A and TF2B. TF2A helps in stabilizing the binding of TF2D with the promoter. TF2B interacts with TBP and the promoter region downstream to the Tata sequence. TF2B helps in the recruitment of RNA polymerase II on the promoter. Now, the RNA polymerase cannot bind the promoter on its own. A transcription factor TF2F helps RNA polymerase II to bind the promoter. TF2F interacts with TBP and TF2B while recruiting the RNA polymerase. TF2F also prevents RNA polymerase to contact DNA outside the promoter. Oke, banyak kan? Ada TF2D, ada TF2A, ada TF2B, terus ada TF2F lagi, terus sekarang bilang no wait, padahal RNA polymerase 2 tuh mau aja transkrip kan, tapi nggak diperbolehkan ini, maksudnya harus ada yang bind lagi. Jadi cara untuk mengingatnya bisa dari video seperti ini ya. Next, transcription factor TF2E binds the pre-initiation complex. TF2E helps in the binding of other transcription factor TF2H. TF2H is a very large complex with total 9 subunits. Out of 9, 2 subunits have ATPase activity. Using energy from ATP, it acts like a helicase and melts the promoter. And this finally causes transition from pre-initiation complex to open complex. The remaining 7 subunits of TF2H has a kinase activity. This kinase activity phosphorylates the C-terminal domain or the tail of RNA polymerase II, leading to promoter escape and transcription elongation. You have 10 minutes to finish your research. You rush into searching on Google, then you find a title that sounds credible. You enter the page and
So we can remember the events of transcription initiation with the following mnemonics. The dog eats the apple and plays with the football. He gets tired and sits in front of the fan. When he sees an elephant, he runs away in the helicopter. Transcription elongation. Once RNA polymerase have initiated transcription, it shifts into elongation phase. The transcription factors that helps in elongation are called elongation factors. There are two such elongation factors, TFEB and TF2S. TFEB is recruited to polymerase by transcription activators. TFEB is a kinase protein and phosphorylates serine residues in the C-terminal domain of the polymerase. This phosphorylation stimulates elongation. The other factor involved in elongation is TF2S. Now, the rate at which the RNA polymerase transcribes the DNA is not same at all DNA sequences. At some DNA sequences, the rate of transcription is fast, while at other DNA sequences, it can be slow. TF2S helps to increase the rate of transcription at the region where the rate of transcription becomes slow. It also does not allow RNA polymerase to pause and encourages to move on. 5' capping. As the RNA polymerase starts elongation, the mRNA starts forming. The formation of mRNA occurs in 5' to 3' direction. The first RNA processing event that occurs during elongation is the 5' capping. During this process, the terminal gamma phosphate of the nucleotide is removed by the enzyme RNA triphosphatase. In the next step, guanyl transferase enzyme carries out reaction between beta phosphate of the first nucleotide and alpha phosphate of GTP. Once guanine is attached, methyl transferase enzyme attaches a methyl group to the guanine nucleotide. This structure is called 5' cap and it helps in the recruitment of mRNA on the ribosome for the initiation of translation. Termination of transcription. When the RNA polymerase reaches the end of the gene, the C-terminal domain of the RNA polymerase interacts with two proteins, CSTF and CPSF. The CSTF stands for cleavage stimulation factor and CPSF stands for cleavage and polyadenylation specificity factor. When the end of the gene is transcribed into RNA, these proteins are recruited to the mRNA by the C-terminal domain of RNA polymerase. The cleavage stimulation factor CSTF cleaves the mRNA. Once the mRNA is cleaved, CSTF dissociates. The CPSF then recruits poly-A polymerase, which adds about 200 adenine residues at the 3' end, giving rise to poly-A tail. The poly-A polymerase uses ATP for this purpose. Once poly-A tail is formed, the poly-A binding protein binds the poly-A tail, and during this step, CPSF is released from the mRNA. The poly-A binding protein prevents degradation of poly-A tail. Oke, gimana? Kompleks tidak? Oke, soalnya memang transkripsi ini agak kompleks ya. Jadi Ibu tidak mau menerangkan lebih, tapi I want you to actually understand it yourself. Jadi untuk hari ini tugasannya adalah untuk melukis ataupun menggambar transcription pada eukariot. Jadi polymerase 1 itu bagaimana prosesnya, polymerase 2 itu bagaimana prosesnya, dan yang ketiga polymerase 3 bagaimana prosesnya. Ini I think it's better you read it yourself karena ini semua memang
apa istilahnya memang fungsinya seperti itu. Jadi TF2A nih fungsinya apa, TF2B fungsinya apa, TF ini. Oke, seperti itu. Alright, I see. Let's see, mungkin ada satu lagi video ya, untuk lebih jelas lagi. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu mulai satu lagi video? Mungkin yang memang nggak dong sama sekali ataupun lost gitu mungkin. Bu, izin bertanya. Ya. Tadi kan ini tentang sigma faktor sama transkripsi faktor. Nah itu kan dalam proses transkripsi tadi kan perlu adanya sigma faktor atau transkripsi faktor untuk memulai gitu kan, Bu? Iya. Benar. Sebenarnya si sigma faktor atau transkripsi faktor ini apa sih, Bu? Apakah dia itu sebuah protein atau enzim atau apa ya, Bu? Oke, jadi untuk faktor-faktor ini, transcription factor itu sebenarnya juga sebuah enzim ya. Dia categorize-nya bisa dikatakan sebagai enzim. Jadi memang banyak jenis enzim gitu ya. Jadi enzim-enzim yang akan melakukan proses transkripsi. Jadi seperti contohnya RNA polymerase dan sebagainya. Jadi kan kalau misalnya enzim itu kan kalau kita belajar enzim itu sendiri kan ada cofactor ya yang nempel pada enzim untuk dia transcribe, untuk dia menghasilkan produk baru seperti itu. Nah, pada waktu itu kan yaitu jadi attachment itu sebenarnya a part of enzyme. Jadi istilahnya seperti coenzyme. Di coenzyme itu ya transcription factor itu seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa si sigma faktor ini merupakan ini ya, Bu, bagian dari RNA polymerase. Iya, maksudnya it's not satu bagian, cuman dia adalah co-factor ataupun coenzimnya kepada RNA polymerase untuk melaksanakan transkripsi seperti itu. Oke, satu lagi Ibu mungkin. Satu lagi Bu, apakah boleh? Ya, dalam proses transkripsi ini kan tujuannya untuk menghasilkan RNA kan, Bu. Nah kan tadi dalam proses itu kan setelah terbentuknya RNA masih ada untayan DNA yang di atas tadi. Nah, yang DNA di atas tadi itu kegunaannya buat apa ya, Bu? Apakah dia sebenarnya dia akan tetap terus melakukan proses transkripsi berulang-ulang gitu untuk menghasilkan RNA atau bagaimana ya, Bu? Jadi maksudnya gene DNA-nya itu ya? Ya. Oke, jadi gene DNA itu kan memang kita ada DNA. Jadi DNA itu fungsinya kan untuk sebagai sumber pusat informasi. Nah, semisalnya contohnya seperti warna mata kita sendiri. Jadi pigmentation of our eyes itu adalah hasil dari kumpulan-kumpulan protein yang menghasilkan warna pada mata seperti itu. Nah, untuk menghasilkan warna pada mata itu kan dari kromosom yang kita bawa dari orang tua kita itu, nah DNA itu memang akan tetap seperti itu. Jadi RNA polymerase ataupun proses transkripsi itu akan berlaku terus-menerus untuk mengekalkan pigmentasi seperti itu. Makanya kita misalnya mata kita kan nggak berubah-ubah kan, maksudnya warnanya tetap hitam dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah karena proses protein atau penghasilan protein di dalam badan kita itu terus-menerus. Jadi kalau setelah transkripsi sudah dilakukan, maka DNA yang terunwind itu akan re-unwind lagi. Maksudnya dia akan reverse synthesis. Kan sebelum ini kalau belajar replication dan sebagainya kan ada yang namanya reverse synthesis kan. Jadi kalau sudah unwind dia akan wind kembali. Nanti kalau ada proses RNA lagi dia
dia akan unwind lagi. Jadi seperti zip pada tas-tas kita, kan kita buka, tutup, nah, seperti itu. Jadi akan selalu unwind, re-unwind, dan seterusnya lah untuk proses pada sel tersebut. Jadi untuk sel nukleus itu, satu sel eukariot itu untuk tetap hidup, maka nukleus itu DNA replication ataupun transcription itu akan terus-menerus berlaku. Kalau misalnya transcription proses itu berhenti, maka sel kita mati, seperti itu. Kan protein dipakai untuk menghidupi sel, untuk menghidupi ataupun melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan, seperti itu. Jadi kalau sel kita mati, ya mati kita, seperti itu. Jadi every time protein is being produced by the transcription process on and on again. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mungkin mau tanya lagi atau masih bingung tentang proses-proses DNA dan sebagainya? Untuk genetics ataupun molecular biology dengan microbiology itu untuk sebagai bioteknologi itu memang kita perlu banyak baca ya. Jadi untuk dua subjek itu, microbiology, genetika dan ya molekuler itu kita harus banyak membaca, walaupun kita tidak ingat, tapi harus membaca untuk mendapatkan depth of understanding, karena memang sangat kompleks. Ya, let's say kita aja bisa berbicara, bisa bergerak dan sebagainya, itu kan terdiri dari I don't know how much cells di dalam badan kita kan. Jadi sel di dalam badan kita itu yang bekerja non-stop untuk menghidupkan tubuh kita, seperti itu. Jadi kalau sel itu tidak bergerak dan sebagainya, ataupun ada komponen di dalam badan kita satu aja berhenti, maka akan merusak proses-proses yang ada lainnya. Yaitu kekuasaan Allah SWT diberikan proses sel itu sangat rumit dan memang tidak bisa ditiru oleh manusia, seperti itu. Jadi memang sangat kompleks. So even ibu sendiri untuk memahami the whole process ataupun the whole cell process dan sebagainya itu memang tidak bisa, karena maka dari itu when it comes to biotechnology orang akan ada fokusnya masing-masing, karena tubuh manusia ataupun sel eukariot dan sebagainya living things itu sangat kompleks. Jadi tidak bisa pakar ataupun bisa menjadi pakar pada semua jenis pemahaman seperti itu. Jadi misalnya ada yang dia fokusnya pada DNA ya, jadi memang dia belajarnya DNA aja. Tapi when it comes to other parts of the cell structure ataupun sel metabolism dan sebagainya, dia tidak begitu mengerti, karena memang proses ataupun pengertian tentang DNA itu sendiri sudah sekompleks itu, seperti itu. Jadi at least untuk molecular biology itu kita banyak baca aja lebih untuk understanding depth of the understanding. Tapi untuk case atau untuk learning untuk learning di dalam subjek molecular biology itu intinya kita tahu bagaimana prosesnya transkripsi itu, ada cofactors apa aja ataupun enzim-enzim yang dipakai dalam prosesnya itu. Untuk mengerti lebih dalam lagi itu, yes, we need a lot more of understanding. Seperti itu. Oke, mungkin satu video and then we will end our session for today. Dan Ibu ingin kalian buat yang tadi Ibu sebutkan, jadi lukis, gambar, terserah mau menggunakan komputer boleh, misalnya PowerPoint seperti itu, ataupun menggambar menggunakan tangan supaya kalian sendiri bisa mengingat. Jadi kalau misalnya
memang ditunjukkan semua bisa, tapi nanti kalau kalian tidak menggambar atau melukis sendiri, misalnya ini bind-nya sama apa, misalnya ada bulet-buletnya itu melukis sendiri, itu akan lebih ingat seperti itu dan akan lebih mengerti prosesnya dan apa aja yang attach with the RNA polymerase dan sebagainya. Oke, satu video maybe. Soal ongkir bikin kepala pecah, kan ada Jagopek Lion Parcel. Nanti Jagonya untuk materi ongkir murah. semuanya itu masuk yang saya. After learning about DNA, have you ever wondered how can the DNA actually result in a trait? Let's take an example, like eye color. Yes, your DNA has the genetic information that codes for the color of your eyes. Your eye color is based on a pigment that is inside the eyes, but in order to have that pigment, you have genes, which are portions of DNA that can code for proteins which help make that pigment. So what we're going to talk about is how your DNA can lead to the making of a protein. This process is called protein synthesis. Synthesis essentially means to make something, so protein synthesis means to make protein. And you may wonder, what's the big deal about proteins? Well, you may not realize this, but proteins are kind of a big deal. They do all kinds of things. Proteins are involved in transport, in structure, in acting as enzymes that make all kinds of materials, in protecting the body, and so much more. You've got to make proteins. It's essential for you to live. And what is so cool is that you are making proteins right now as you sit and watch this video. It's happening in your cells. They're making proteins. So back to your DNA and its role in all of this. All of your cells have DNA. Well, a few exceptions. And that DNA is in the nucleus. Some DNA is non-coding DNA. Some DNA makes up genes that are not activated. More about that in our gene regulation video, but we're going to talk about genes that are coding for active proteins. So how are we going to get the information from these genes out of the nucleus so that the cell can start producing the proteins that it needs to make? Well, let us introduce you to the amazing work of RNA. We have a video comparing and contrasting RNA and DNA. We'll be brief here in saying that RNA is a nucleic acid, like DNA, but it has a few differences. Its role in protein synthesis also is huge. Before we get into the process, please note our typical disclaimer. We tend to simplify topics, but as always, we hope that you have the desire to explore this complex, amazing process later on, to learn all about the extra information that we don't have the ability to include in this short video. In protein synthesis, we can look at two major steps. One is transcription and the other is translation. Transcription has a C in it and translation has an L in it. I remember that C comes before L in the alphabet, which helps me remember that transcription comes first. I like a lot of alphabet mnemonics. Now, transcription is when we're going to transcribe the DNA into a message. In your cells, the DNA is in the nucleus, so therefore we're doing transcription in the nucleus. In the step of transcription, an enzyme called RNA polymerase will connect complementary RNA bases to the DNA. These RNA bases are bonded together to form a single-stranded mRNA. The M in mRNA stands for messenger. Messenger RNA consists of a message made of RNA that has been based on the DNA. We do want to mention that this mRNA is not usually ready to go right away. There's usually a significant amount of mRNA editing that occurs. We highly encourage you to do some reading about that because it's not only fascinating, it's critical for the process to work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, you get out of the nucleus. The mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to attach to a ribosome. Ribosomes make protein. The ribosome is made of rRNA, and that's an easy one to remember because the R stands for ribosomal RNA. The ribosome is going to build our protein in the next step called translation. You know, you can find a lot of great clips and animations on translation that are just fantastic. We're just going to break down some basics of what's happening. Oke, untuk translation nanti kita ada course ada hari untuk menjelaskan translation.
What you are about to see is DNA's most extraordinary secret. How a simple code is turned into flesh and blood. It begins with a bundle of factors assembling at the start of a gene. A gene is simply a length of DNA instructions stretching away to the left. The assembled factors trigger the first phase of the process, reading off the information that will be needed to make the protein. Everything is ready to roll. 3, 2, 1, go. The blue molecule racing along the DNA is reading the gene. It's unzipping the double helix and copying one of the 2 strands. The yellow chain snaking out of the top is a copy of the genetic message, and it's made of a close chemical cousin of DNA called RNA. The building blocks to make the RNA enter through an intake hole. They are matched to the DNA, letter by letter, to copy the A's, C's, T's, and G's of the gene. The only difference is that in the RNA copy, the letter T is replaced with a closely related building block known as U. You are watching this process called transcription in real time. It's happening right now in almost every cell in your body. Smartfren Gokil Max. Kuota lebih besar, mulai 30.000. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk eukariot ini banyak transcription factors-nya untuk bind seperti tadi kan di video kayak ada beberapa tuh combine seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi numpuk. Ada polymerase 2, ada E, F, H, B, D, A seperti itu. Jadi semuanya itu kalau sudah ada baru dia bisa transcribe, melakukan transcription. Oke. Oke, seperti itu. Nah, seperti tadi ada E masuk, ada B masuk dan sebagainya. Alright, oke. Oke ya, mungkin untuk supaya kalian bisa lebih mengingat sendiri, maka Ibu kasih tugas untuk buat gambar ataupun ilustrasi proses transkripsi pada dengan RNA polymerase 1, 2, dan 3. Jadi untuk eukaryot saja, kalau untuk prokaryot bisa diingat saja, tapi untuk eukaryot karena kompleks, I will give beberapa contoh di lensa nanti siang. Nanti Ibu upload dan juga recording, jadi untuk kalian bisa refer dan sebagainya. Oke? Tapi kalau bisa kalian lukis sendiri, gambar sendiri, jadi bisa untuk kalian ingat juga untuk misalnya ada ujian dan sebagainya, jadi kalian tidak harus buat catatan lagi, jadi udah bisa buat catatan menggunakan assignment yang diberi hari ini, seperti itu. Oke? Ada yang mau bertanya sebelum we end our session? Izin bertanya, Bu. Iya. Itu tugasnya deadline-nya kapan ya, Bu? Seminggu. Sampai next week. Sampai sebelum kelas next week. Nanti Ibu buka di lensa supaya kalian bisa bisa submit. Jadi just 1 week. Just use your time 1 minggu ini ke depan sebelum kita mulai post transcription. Jadi hanya untuk yang transcription ya. Jadi yang prosesnya itu menggunakan tata box seperti itu.
Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi untuk next week kan ada post transcription. Jadi itu mungkin akan lebih detail lagi ya untuk transcription. Jadi kalian yang exon exon itu nanti next week. Jadi yang minggu ini kalian lukis itu yang untuk polymerase 1 itu seperti apa, polymerase 2 itu prosesnya seperti apa, polymerase 3 itu prosesnya apa. Jadi di bukan hanya digambar aja ya, tapi misalnya TFA itu apa, misalnya kalian kasih poin-poin sendiri. Jadi assignment-nya ini sebenarnya bukan untuk I will give you good marks if you do it as creative as possible. Jadi bukan masalah intinya harus harus benar-benar masuk semua atau detail, tapi intinya itu adalah apa yang kalian buat itu bisa untuk ingatan kalian seperti itu. Oke? Jadi assignment-nya itu sebenarnya bukan untuk assignment, it's more on for your own beneficial. Jadi untuk kalian bisa mengerti sendiri prosesnya dengan cara kalau melukis dan menggambar itu menggunakan tangan gitu ya, mencatat sendiri itu mungkin lebih masuk dan lebih diingat seperti itu. Alright? I will give you all good marks. Jangan khawatir. Jadi untuk assignment Ibu bisa bantu. Cuman untuk ujian dan sebagainya, it depends on you. Oke, jadi untuk hari ini itu saja.